Aku takut. Aku gak mau ke sana. Aku gak mau kembali ke gedung itu. Gedung itu menakutkan, tapi aku harus melanjutkan kewajibanku. Aku ingin seperti orang lain. Aku ingin bermain dengan mereka. Tapi Yuk, siapa nih yang tahu apa yang tadi dialami oleh anak tadi? Yap, itu tindakan bullying. Hah? Bullying? Ada yang tahu? Bullying adalah salah satu bentuk dan perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lemah dari dirinya. Nah, untuk bullying sendiri biasanya terjadi di sekolahan. Misalnya, ada anak yang dijauhi, dikucilkan dari kelompoknya. Lalu ada juga nih, mungkin salah satu dari teman kalian ada nih yang unggul dalam bidang akademik, namun selalu dipojokkan. Nah, untuk itu, mari kita kenali jenis-jenis bullying di sekolahan. Yang pertama yaitu adalah bullying verbal, di mana bullying ini menjadi dasar dari bullying-bullying yang lainnya. Karena hal ini dapat memicu tindakan-tindakan kekerasan yang lebih lanjut. Hal ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, lalu ada penghinaan, teror, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bullying fisik, di mana pada masa remaja kerap kali terjadi. Karena pada masa remaja inilah banyak anak-anak yang sedang mencari jati dirinya. Dan jika tidak ditangani lebih lanjut, hal ini akan menjadi tindakan-tindakan kriminal yang lebih lanjut. Selanjutnya ada bullying sosial, di mana tindakan ini merupakan pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, dan penghindaran dari suatu kelompok. Sehingga teman-teman harusnya bisa merangkul teman-temannya yang lain. Hayo, di sini ada yang tahu tidak? Hal itu termasuk bullying jenis apa ya? Ya, itu bullying elektronik atau cyberbullying. Cyberbullying merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan melalui sarana elektronik, misalnya handphone, lalu ada internet, website, email, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, kita harus mengetahui nih, apa sih yang menyebabkan bullying itu terjadi? Bullying kerap terjadi karena ada rasa ingin menunjukkan diri seseorang terkait kekuatan yang ia miliki. Namun, di balik itu, ada faktor yang melatar belakangi seseorang itu ingin menunjukkan kekuatannya. Misalnya, tradisi turun-temurun yang kerap terjadi di sekolahan, yaitu senioritas. Hal ini banyak terjadi karena ada rasa balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama, sehingga ingin membalaskan ke yang lebih lemah atau yang lebih bawah. Dan ada rasa kecewa terhadap orang lain karena tidak dapat berperilaku sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu ada kepuasan di mana seseorang ingin memuaskan dirinya terhadap apa yang ia harapkan, misalnya tertimbanya hal buruk terhadap orang lain. Dan terakhir ada geng, di mana ini dianggap menjadi penghinaan atau gangguan dari kelompok satu ke kelompok lain, sehingga hal ini akan menjadi pertikaian. Selanjutnya kita harus tahu nih dampak-dampak dari bullying yang menyebabkan banyak sekali dampak-dampak buruk terhadap korban. Yang pertama ada terganggunya secara fisik,
seperti cedera, luka, sakit, dan lain sebagainya. Lalu ada tertekannya psikis atau kejiwaan, seperti rasa takut, cemas, tidak nyaman, dan lain sebagainya. Pergaulan sosial menjadi terganggu. Ia akan merasa minder, menyendiri, grogi, pendiam, maupun tertutup. Dan yang terakhir, terganggunya prestasi belajar, seperti nilai yang jelek, susah berkonsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas, hingga menurunnya ranking dan tidak stabilnya dalam belajar. Banyaknya kasus-kasus bullying yang ada di Indonesia. Namun, kurangnya rasa peduli terhadap sesama inilah yang menyebabkan sulit terdeteksinya kasus-kasus yang ada di sini. Menurut Komisi Perlindungan Anak, pengungkapan kasus bullying di satuan pendidikan terjadi di sejumlah daerah mulai dari SD, SMA maupun SMK. Dan ini tercatat dari 2 Januari hingga 27 Desember 2021. Kasus kekerasan yang ada di sekolah melibatkan teman sebaya, guru, orang tua, pembina, maupun kepala sekolah. Lalu sekarang bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Lalu bagaimana agar kita tidak menjadi korban bullying? Yang pertama, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang secara berlebihan. Jangan sendirian, terutama di tempat yang sepi ya. Hindari mencari gara-gara dengan pelaku bullying. Lebih baik kita fokus belajar. Fokuslah pada belajar, raihlah cita-cita, dan jangan ikut-ikutan dalam tindakan bullying. Lalu, kenali dan perhatikan pelaku maupun jenis-jenis bullying, misalnya verbal, fisik, cyber, dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika kita melihat tindakan bully, kita harus mengambil sikap apa? Jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan pertahanan diri bahwa kita tidak ingin diganggu maupun diganggu. Jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari, ataupun tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Catatlah tempat orang-orang yang terlibat dan jenis gangguan, dan mereka laporkan terhadap orang tua, guru, maupun pihak berwajib. Bukankah berteman kepada banyak orang itu lebih menyenangkan dibanding hanya beberapa saja? Dan cukup sekian dari video ini. And see you. Goodbye.